Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini saya akan membawakan atau merangkumkan sebuah buku tentang buku sejarah peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah MAG. Baik, di sini sebelum saya akan membacakan rangkuman yang sudah saya tulis, yaitu sebelumnya saya akan membacakan daftar isi dari buku tersebut. Nah, bukunya adalah ini. Oke, saya akan membacakan daftar isi buku ini. Buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah ini adalah salah satu buku yang bisa yang berjumlah 241 halaman, dan dengan daftar isi bab pertama adalah pengantar sejarah keperadaban Islam yang berisi pengertian sejarah peradaban Islam, persoalan dalam sejarah, historiografi dan periodisasi dalam Islam, periodisasi sejarah Islam. Dan bab kedua adalah Islam masa Muhammad Rasulullah SAW yang terbagi atas sejarah pra-Arab Islam yang berisi tentang sistem politik dan pemasyarakatan, sistem kepercayaan dan kebudayaan, Fada masa Nabi yang terbagi dari fase Mekah. Fase Mekah itu berisi tentang tahap pertama 3 tahun dakwah secara tersembunyi, tahap kedua dakwah secara terang-terangan, tahap ketiga dakwah di luar Mekah. Fase kedua yaitu fase Madinah, Rasulullah membangun masyarakat baru, perjanjian dengan pihak Yahudi, harta rampasan perang. Terus setelah itu adalah bab ketiga tentang Islam di masa Khalifah Ar-Rasyidin yang berisi tentang kondisi masyarakat peninggalan Nabi Muhammad SAW, sistem pemerintahan Khalifah, dan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah itu Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan juga Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di bab 4 sendiri ada Islam di masa Daulat Bani Umayyah, dan bab 5 ada masa Daulat Bani Abbasiyah. Bab keempat ini yaitu adalah Islam berdaulat pada Bani Umayyah yang berisi tentang masa keemasan, kemunduran, dan juga Bani Umayyah di Al-Hidrus, geologi Bani Umayyah. Bab kelima masa Islam berdaulat di Bani Abbasiyah yang berisi tentang menuju puncak keemasan, pengaruh makhluk, pengaruh Bani Buwaihi, pengaruh Bani Seljuk, kemunduran, masa desentralisasi pada tahun 1000 sampai 1200 Masehi, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, munculnya aliran sesat dan fanatisme, kesukaan, ancaman dari luar, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan juga jatuhnya Bahagel dan juga silsilah para khalifah. Dan di bab ke-6 berisi tentang peradaban Islam di Spanyol, yaitu perkembangan politik, masa kekhalifahan, perkembangan peradaban, kemajuan dan intelektual. Bab ke-7 berisi tentang dinasti Al-Ghibah, Fatimah, dan Ayyubiyah, dinasti Al-Ghibah, langkah-langkah pemimpin Al-Ghibah, bersejarah dinasti Al-Ghibah, dan juga kemunduran dinasti Al-Ghibah. Dan setelah itu dinasti Fatimah, yaitu adalah berisi tentang perjalanan pemerintahan, kemunduran dinasti Fatimah, kemajuan dinasti Fatimah, peninggalan sejarah dinasti Fatimah. Setelah itu adalah dinasti Ayyubiyah, yaitu adalah langkah-langkah yang dilakukan Salahuddin memperjuangkan setelah Salahuddin, kemunduran dinasti Ayyubiyah, kemajuan dan peninggalan dinasti Ayyubiyah. Bab ke-7 berisi tentang peradaban Islam masa Turki Utsmani, asal-usul dinasti Turki Utsmani, dan juga perkembangan dinasti Turki Utsmani, kemajuan Turki Utsmani, dan juga Turki Utsmani pasca Sulaiman Al-Qusni, kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Bab ke-9 berisi tentang perang salib dan juga lintasan sejarah.
Ini berisi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib. Periode pertama atau periode penaklukan 1996 sampai 1144. Periode kedua atau periode relaksasi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib. Periode keempat ada dampak perang salib terhadap perang Islam, pengaruh perang salib terhadap kekhalifahan Bani Abbasiyah, dan yang bab ke-10 adalah peradaban Islam di Mongol. Setelah itu yang berisi tentang asal-usul bangsa Mongol, kehancuran bab had dan kemunculan Mongol, latar belakang penyemburan ke wilayah Muslim. Bab ke-9 berisi tentang kekasaran Mongol pasca Genghis Khan dan juga pengaruhnya dalam perkembangan Islam, yang berisi tentang dinasti Shanghai, serangan-serangan Timur Leng, dinasti Golden Road pada tahun 1256 sampai 1391, dinasti Ikan pada tahun 1296 sampai 1335, dan bab ke-12 berisi tentang hasil peradaban Mongol pada masa Islam, masa dinasti Shanghai, masa dinasti Golden Horde, dan juga masa dinasti Ikan. Belajar dari sejarah dan juga belajar dari sejarah. Selanjutnya bab ke-13 adalah kerajaan Safawi dan di Persia, perkembangan kerajaan Safawi di Persia, dan juga masa kejayaan kerajaan Safawi, kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Bab ke-14 berisi tentang peradaban Islam Mughal di India, asal-usul kerajaan Mughal, masa kejayaan kerajaan Mughal, masa kemunduran kerajaan Mughal, faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal. Bab ke-15 yaitu adalah peradaban Islam di Asia Tenggara, yang berisi tentang proses masuknya Islam di Asia Tenggara, penyebaran Islam di Asia Tenggara, perkembangan keagamaan dan peradaban, sejarah dan kedatangan Islam di Indonesia, kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia, munculnya permukiman-permukiman di kota pesisir, dan juga cara Islamisasi di Indonesia. Selanjutnya adalah bab ke-16 yaitu peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, yang dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan juga sesudah kemerdekaan. Bab terakhir yaitu bab ke-17 itu adalah imperialisme barat dan kebangkitan kembali dunia Islam, yang berisi tentang reanisasi di Eropa, implementasi barat terhadap dunia Islam, kebangkitan kembali dunia Islam, dan juga kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan barat. Ya, itu adalah sedikit daftar isi yang ada dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah MAG. Di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya, sedikit rangkuman saya. Yaitu dalam buku ini karya Dr. Siti Zubaidah menyajikan analisis dalam mengenai dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk peradaban Islam. Ia membahas periode penting yang seperti masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan juga dinasti Utsmaniyah, serta kontribusi mereka dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan juga arsitektur. Selain itu, ini juga membahas tentang yang menghadapi peradaban Islam, termasuk invasi Mongol serta perang salib dan juga kolonisasi barat, serta berdampak terhadap perkembangan peradaban Islam. Dr. Siti Zubaidah juga menyoroti peran tokoh penting dalam sejarah Islam yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan peradaban secara keseluruhan. Buku Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah MAG adalah karya yang menawarkan analisis terhadap mengenai perkembangan peradaban Islam dari masa awal hingga era modern. Buku ini tidak hanya mengisahkan kejayaan Islam dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga membahas tentang tanggapan yang dihadapi peradaban tersebut serta berkontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Buku ini terbagi dalam beberapa bab yang menyusun perjalanan serta sejarah Islam di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga peradaban Islam di era modern. Pada bagian awal, buku ini mengulas kehidupan Nabi Muhammad dan juga masa Khulafaur Rasyidun, kepemimpinan 4 khalifah pertama, dan menjadi pondasi bagi
berkembangan Islam selanjutnya. Para khalifah ini tidak hanya berperan menyebarkan agama Islam, tetapi juga dalam menyatukan bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan juga menandai awal dan kebangkitan peradaban Islam. Selanjutnya, Dr. Siti Zubaidah menggali lebih dalam tentang kebijakan dan juga pencapaian dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah, dan memainkan peran penting dalam memperluas wilayah kekuasaan serta menumbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kebudayaan. Dinasti Umayyah dikenal dengan ekspansi wilayah yang pesat, sedangkan Abbasiyah dikenal sebagai kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan juga peran penting di kota-kota besar seperti Baghdad dan menjadi pusat perkembangan Islam. Di sisi lain, buku ini juga membahas tentang tantangan besar yang menghadapi para peradaban Islam, terutama invasi Mongol dan juga kehancuran Baghdad pada abad ke-13 serta dampak perang salib yang kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Dr. Siti Zubaidah penulis tidak hanya menjelaskan bagaimana peradaban Islam mengenai invasi tersebut, tetapi juga bagaimana peradaban Islam bangkit kembali melalui proses adaptasi dan inovasi. Buku ini mengulas tentang kontribusi besar dari tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, baik dalam bidang keagamaan, politik, ilmu pengetahuan, maupun seni. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan banyak ilmuwan lain yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Barat, khususnya dalam bidang matematika, kedokteran, filosofi, dan astronomi. Buku ini tidak hanya itu, dalam penulis juga menyoroti tentang peran seni dan arsitektur dalam peradaban Islam dengan berbagai contoh monumental seperti masjid-masjid megah, istana pemerintah, istana peninggalan arsitekturnya juga memperlihatkan kemajuan peradaban Islam yang dalam bidang seni dan budaya. Peradaban Islam juga dikenal dengan kontribusinya terhadap pengembangan sistem pendidikan, termasuk madrasah dan universitas, yang menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman yang kompetitif dan mengenai perjalanan panjang terhadap peradaban Islam dari masa kejayaan hingga tantangan yang dihadapi serta kontribusi terhadap peradaban dunia. Buku ini cocok untuk dan buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah adalah sebuah karya yang mahakarya yang sangat penting untuk mengalami perjalanan panjang terhadap peradaban Islam. Dalam buku ini, penulis memberikan gambaran yang kompetitif tentang perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam modern. Buku ini bukan hanya menyajikan kisah-kisah sejarah, tetapi juga memberikan analisis terhadap mengenai dampak peradaban Islam terhadap dunia, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Buku ini dimulai dengan membahas masa kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu dan pendiri agama Islam. Penulis juga menjelaskan bagaimana peran Nabi Muhammad dalam penyebaran agama Islam, baik di Makkah maupun di Madinah. Perjalanan beliau dari awal hingga menerima wahyu hingga wafatnya menjadi dasar bagi lahirnya sebuah peradaban yang kemudian meluas ke seluruh dunia. Konsep negara Islam yang dibangun Nabi di Madinah dengan prinsip-prinsip syura, keadilan, dan juga persaudaraan menjadi model dan penting bagi pemerintah Islam selanjutnya. Setelah zaman Nabi Muhammad, buku ini melanjutkan pembahasan tentang masa Khalifah Ar-Rasyidin, yakni 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Khalifah itu adalah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ajaran Islam yang ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Masa Khalifah Umar Rasyidin juga diwarnai dengan peristiwa-peristiwa penting seperti perang Ridha, penyusunan Al-Quran, dan menjadi suatu mushaf serta perang persebar bagi para seperti perang Yarmouk.
Pembahasan berikutnya mengarah pada masa dinasti Umayyah yang memperkenalkan sistem pemerintahan kerajaan yang lebih terstruktur. Dinasti Umayyah juga dikenal dengan keberhasilan dan juga memperluas wilayah Islam hingga ke wilayah-wilayah yang jauh seperti Spanyol, Afrika Utara, dan juga Asia Tenggara. Namun, masa ini juga diwarnai dengan tantangan yang internal yang terutama dalam bentuk ketegangan antar kelompok Arab dan non-Arab serta pemecahan yang yang muncul setelah tumbuhnya Khalifah Utsman. Meskipun demikian, dinasti Umayyah tetap memberikan kontribusi besar dalam penyebaran Islam. Setelah itu adalah dinasti Abbasiyah yang menggantikan Umayyah pada abad ke-8, dikenal sebagai era kejayaan bagi peradaban Islam. Buku ini menyajikan bagaimana Abbasiyah mengembangkan pusat-pusat peradaban seperti Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan ekonomi dan budaya pada saat ini. Baghdad menjadi kota yang terkenal dengan Baitul Hikmah, yaitu sebagai lembaga penelitian yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan juga penerjemah karya-karya ilmu Yunani dan juga Persia. Tokoh-tokoh ilmuwan seperti Al-Khazir, Ar-Razi, dan juga Ibnu Sina muncul pada masa ini yang memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, dan juga filsafat. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Buku ini juga mengulas tentang kemunduran peradaban Islam pada masa di akhir dinasti Abbasiyah yang ditandai dengan invasi Mongol dan juga pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Invasi ini dianggap sebagai salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam yang mengakibatkan runtuhnya pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Meskipun demikian, peradaban Islam mampu bangkit dan juga bertahan meski menghadapi tantangan besar. Penulis juga menyoroti perkembangan Islam di wilayah lain seperti di India, Persia, dan juga Afrika. Di India, Islam berkembang pesat melalui perdagangan dan juga dakwah yang menghasilkan berbagai kerajaan Islam seperti Delhi Sultanate, Mughal. Di Persia, peradaban Islam berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam bidang seni, budaya, dan yang melahirkan banyak karya seni sastra dan juga Persia yang terkenal. Setelah itu, selain tentang pembahasan yang dinasti Umayyah yang menjadi salah satu bagian penting dalam buku ini, dinasti Utsmaniyah yang memerintah wilayah yang sangat luas mulai dari Timur Tengah, Asia Kecil, hingga Eropa Timur, berperan penting untuk mempertahankan dan juga melanjutkan warisan peradaban Islam. Istanbul menjadi pusat kekuasaan Utsmaniyah yang sangat kuat di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Sultan de France. Dinasti Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal dan juga eksternal. Buku ini juga mengulas tentang pengaruh Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya di dunia. Peradaban Islam memiliki kontribusi besar dalam bidang matematika, antropologi, kedokteran, dan juga filosofi. Konsep-konsep ilmiah yang ditemukan oleh ilmuwan Islam seperti angka desimal, aljabar, dan pengobatan yang memberikan pengaruh besar pada perkembangan peradaban Barat. Selain itu, seni, arsitektur, dan Islam berkembang pesat dengan mencapainya yang luar biasa dalam masjid, istana, dan bangunan-bangunan penting lainnya. Pada bagian lainnya, penulis juga membahas bagaimana peradaban Islam menghadapi tantangan besar pada masa penjajahan Barat. Kolonialisme Barat membawa dampak besar bagi dunia Islam yang mengalami pembagian wilayah dan juga penindasan dalam berbagai bentuk. Namun, peradaban Islam mampu bertahan dan melakukan berbagai upaya untuk membangkit kembali
melalui berbagai gerakan renovasi dan pembangunan. Hal ini menunjukkan ketegangan peradaban Islam dan tekanan eksternal yang sangat berat. Buku ini juga memperhatikan pada perkembangan dunia Islam di era modern, di mana peradaban Islam menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, sekularisme, dan juga perubahan sosial. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, perkembangan Islam tetap memiliki pengaruh besar dalam dunia modern, terutama dalam bidang politik dan juga sosial. Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Turki memainkan peran penting dalam politik dunia. Selain mereka, buku ini juga menyoroti beberapa wanita dalam sejarah peradaban Islam. Meski terdapat berbagai pandangan dan interpretasi terhadap posisi wanita dalam Islam, penulis menekankan bahwa wanita dalam sejarah Islam telah memainkan perasaan yang sangat signifikan, baik dalam bidang keagamaan, intelektual, maupun sosial. Tokoh-tokoh seperti Aisyah, Fatimah, dan Rabi'ah al-Wadiyah menunjukkan bahwa wanita dalam Islam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban. Buku ini juga mencakup berbagai teori mengenai asal-usul perkembangan peradaban Islam dan memperkaya pemahaman membaca mengenai konteks histori peradaban ini. Penulis tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah, tapi juga memberikan pandangan yang dalam mengenai pengaruh faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, budaya yang membentuk peradaban Islam. Salah satu kontribusi besar buku ini adalah mengangkat peran besar, yaitu pengakuan dalam peran Islam. Ilmu pengetahuan dan Islam bukan hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dunia, tapi juga sebagai peran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dunia Islam selalu terkait erat dengan pemahaman keagamaan. Pada akhir buku ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat bagaimana peradaban Islam saat ini terus berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Buku ini menyimpulkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang dinamis yang mampu mengadaptasi dan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan nilai dasar dan ajaran Islam. Secara keseluruhan, buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah MAG adalah buku yang sangat inovatif dan mendalam karena memberikan wawasan lengkap mengenai perjalanan panjang peradaban Islam. Buku ini juga menjadi referensi yang sangat penting bagi siapa yang saja yang ingin mengalami sejarah peradaban Islam yang perspektif yang kompetitif bagi di sisi kejayaan, tantangan, hingga kontribusi terhadap dunia modern. Penulis menyajikan buku ini dengan bahasa yang sangat jelas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca untuk ingin mengenal lebih jauh tentang sejarah Islam. Buku ini juga menjadi sumber yang sangat baik bagi para pelajar, mahasiswa, dan serta peneliti terkait untuk mendalami sejarah kontribusi terhadap Islam dan konteks yang lebih luas. Nah, dalam buku Sejarah Peradaban Islam ini membahas banyak hal yang bisa dikatakan masih ada sangkut pautnya dengan Timur Tengah, karena Islam sendiri itu ada muncul di Timur Tengah pada abad sebelum Masehi begitu. Jadi di sini ada sedikit rangkuman yang sudah saya siapkan, yaitu buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah MAG adalah kajian yang kompetitif tentang perjalanan panjang peradaban Islam, mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Buku ini menyoroti berbagai fase penting dalam sejarah Islam, termasuk masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan tidak hanya mendapatkan fakta sejarah, tapi juga mengenai dampak sosial, politik, ekonomi, budaya yang dihasilkan oleh peradaban Islam. Peradaban Islam memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah, misalnya pusat ilmu pengetahuan seperti
Baitul Hikmah, padat bagi simbol keunggulan intelektual di dunia Islam, dan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Qasimi dan Ibnu Sina. Selain itu, seni dan arsitektur Islam berkembang pesat dengan warisan bangunan megah seperti masjid-masjid, istana, dan kota besar yang menunjukkan kekayaan Islam. Meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar seperti investasi modal, perang salib, dan juga kolonialisme Barat yang menunjukkan kedatangan bahu ini menggambarkan bagaimana Islam mampu bangkit melalui inovasi dan juga adaptasi yang tetap berbagai perubahan. Selain itu, pengaruh Islam dalam membangun peradaban global terbaik seperti perdagangan, diplomasi maupun dakwah menjadi terbukti bahwa sistem adalah peradaban dan dinamis dan inklusif. Pada era modern Islam menghadapi tantangan baru setidaknya globalisasi yang sulit dan tetap memiliki peran signifikan dalam geopolitik, sosial, dan juga budaya. Buku ini menyoroti kontribusi wanita dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa peran peradaban Islam menghargai peranan pertemuan dalam menghargai dan sebaiknya keagamaan mampu sosial. Perkiraan pembaruan yang muncul di berbagai belahan dunia akan menjadi bukti bahwa Islam terus mengadaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental. Secara keseluruhan, buku ini menyiapkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang kokoh dan berjalan, mampu bertahan dengan semestik di hadapan pada berbagai tantangan yang besar. Panjang medan malah lihat pemandangan yang Islam yang tidak hanya dari dalam diam, tetapi perasaan yang melihat pengaruh besar hingga dunia saat ini. Pengaruh ini menjadi refleksi paling tinggi dan siapa saja yang memahami perasaan Islam pergi secara mendadak. Secara keseluruhan, buku ini menyimpulkan bahwa peradaban Islam yang kokoh dan berkelanjutan mampu bertahan meski dihadapkan pada berbagai tantangan besar sepanjang sejarah. Dengan pendekatan yang holistik, penulis berhasil memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Islam tidak hanya menjadi agama tetapi juga menjadi peradaban yang memberikan pengaruh besar terhadap manusia dan dunia hingga saat ini. Buku ini menjadi referensi bagi siapapun yang ingin mengambil sejarah Islam secara mendalam dan menyeluruh. Mungkin sekian dari rangkuman yang bisa saya bawakan. Semoga kalian menonton video ini semoga saya baik saja. Sekian dari saya, Faizul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.